it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita masuk ke tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, indahnya keragaman di negeriku. Yang pertama, menulis informasi baru berdasarkan teks. Kan teks berikut yang berjudul Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de Flores yang artinya Tanjung Bunga. Sesuai dengan namanya, kepulauan ini memang begitu indah dan cantik. Keindahan pantainya pun tidak kalah cantik. Contohnya Pantai Pink Pulau Komodo ini. Cantik sekali ya pantainya. Kemudian ada juga Taman Nasional Komodo. Di Taman Nasional Komodo ini merupakan satu-satunya habitat asli komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Di Kepulauan Flores ada banyak suku, antara lain Naga Keo, Larantuka, Ngada, Ente, Lio, Sika Krowe Muhang, Manggarai, dan lain-lain. Dan setiap suku memiliki ciri fisik serta bahasa yang berbeda-beda. Kemudian, macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang pertama ada gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya seperti ini. Saat kita mendorong benda. Terus yang nomor 2, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Apabila kita mendekatkan magnet ke sebuah paku besi, maka paku besi itu akan tertarik oleh magnet. Kemudian yang nomor 3 ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun otot hewan. Contohnya seperti ini. Gaya otot dari sapi menyebabkan gerobak itu bergerak. Terus yang nomor 4 ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibatnya, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Contohnya seperti ini. Sebuah benda akan selalu jatuh ke bawah. Dan nomor 5 ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Contohnya, penggaris plastik memiliki gaya listrik setelah digosokkan ke rambut. Akibatnya, kertas dapat ditarik oleh penggaris itu. Kemudian, pembelajaran kedua. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menari. Tarian daerah banyak menggunakan gerak tangan dan kaki. Saat tangan dan kaki berpindah, maka kita sudah menggunakan gaya, yaitu gaya otot. Gaya otot berasal dari dalam tubuh dan dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian menyanyikan lagu daerah dengan tempo yang tepat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Mana di mana teman akrab saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Pada pertemuan di tema yang lalu, kita telah mengenal tanda tempo dan tinggi rendah nada.
Tanda tempo berfungsi untuk mengatur cepat atau lambatnya suatu lagu. Tinggi rendah nada yang tersusun membentuk lagu disebut dengan melodi. Adapun panjang dan pendek nada lagu dengan ketukan tertentu disebut dengan irama. Diingat-ingat ya. Lanjut, menceritakan informasi baru dalam teks, yaitu teks tentang keragaman lagu daerah. Di Indonesia ada banyak sekali lagu daerah. Lagu daerah biasanya digunakan sebagai pengiring tarian daerah ataupun untuk dinyanyikan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Lagu daerah biasanya bercerita tentang berbagai hal. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah tertentu. Liriknya pun biasanya sangat menyentuh. Lirik lagu daerah biasanya berbisikan kalimat jenaka, petua, atau nasihat sebagai upaya untuk mendidik generasi selanjutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.